Kan kita sering ngeliat ada firqah yang condong ke kanan dan firqah yang condong ke kiri. Itu kira-kira awal mula dari perpecahan firqah-firqah itu apa sih, Ustaz? Kok bisa umat Islam yang awalnya Rasulullah itu nyatuin umat Islam atau membuat orang menjadi Islam, nah sekarang malah jadi firqah yang berbeda-beda gitu, Ustaz? Iya, karena udah sunatullah mungkin ya. Bahkan Rasulullah mengatakan satab tariku umati ala salasin wa sab'ina firqah itu ya. Jadi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Anajiyah wahidah faqat, ya, satu aja yang selamat itu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat bertanya, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Rasulullah menjawab apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ajaran yang aku bawa, yang aku ajarkan, dan juga dipraktekkan, dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi Rasul kemudian kepada sahabat, akhirnya dari sahabat diteruskan kepada para tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in sampai ke kita sekarang. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada kenyataannya terjadi firqah-firqah itu, kalau kita melihat aspek sejarah, itu bukan karena ajaran agama, karena politik. Ya, karena politik ya. Contoh misalkan firqah pertama itu yang masyhur ya dalam sejarah Islam, itu adalah firqah Khawarij. Firqah apa? Khawarij ya, Khawarij. Dulu belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum ada. Paling terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling terakhir istilahnya itu. Ya, gara-gara banyak firqah-firqah baru ya Abu Hasan al-Asy'ari mencetuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Abu Mas'ud al-Maturidi. Nah, jadi sebelumnya nggak ada. Kenapa? Karena semuanya sama, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah disebut lagi gitu. Sudah otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Islam otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gara-gara ada firqah-firqah gitu, muncul nih Khawarij. Ada perang ya, perang sipil. Perang sipil itu adalah perang apa? Saudara. Kalau ada yang sebut dengan perang sipil war itu perang saudara. Umat Islam versus umat Islam. Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan ya dari Damaskus ya. Nah, ini berperang melawan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, perangnya di Siffin ya. Nah, terjadi peperangan, kemudian akhirnya terjadi arbitrase. Ya, arbitrase itu berarti perundingan. Perundingan yang dilakukan oleh dua kubu ya. Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah. Nah, Sayyidina Ali itu ngutus Abu Musa al-Asy'ari, seorang syekh yang alim, kemudian juga sufi. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan ngutusnya, nah ini luar biasa, yang diutus Amr bin al-As, politikus ulung. Ini kan berbalik ini ya. Nah, beda ini. Nah, akhirnya hasilnya itu merugikan kelompok Sayyidina Ali. Padahal dalam posisi perang Sayyidina Ali sudah unggul ya. Jadi kata Amr bin al-As ini ketika perundingan, apa yang menyebabkan perang? Perang ini kenapa terjadi? Jelas perang ini terjadi karena ada dua kubu, kubu Sayyidina Ali, kubu Muawiyah, dan dua-duanya menganggap sebagai pemimpin umat beriman. Iya, pemimpin Islam dua-duanya. Ini akhirnya berantem nih. Oh, kalau itu masalahnya, sekarang kita buang aja masalahnya. Simple, kata siapa? Amr bin al-As. Ya, sekarang saya nih Amr bin al-As nih, kita copot aja Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian antum nih Abu Musa al-Asy'ari, copot aja Ali bin Abi Thalib. Udah, copot dua-duanya, selesai. Nanti kita adakan pemilihan baru. Nah, siapa nih yang akan menjadi pemimpin kita, pemersatu semuanya, selesai, nggak bakal ada perang. Logikanya sederhana ya, sangat sederhana. Kemudian kata Musa al-Asy'ari, oh benar, bagus itu, saya setuju. Nah, sekarang siapa yang pertama kali mengumumkan? Ini baru main-main politik nih. Baru main politik nih. Siapa yang mengumumkan pertama kali? Kata Musa al-Asy'ari, karena Anda yang punya usul, ya Anda lah yang pertama maju, kan Anda yang punya usul kan gitu. Dan saya setuju dengan usul Anda. Tapi kata Amr bin al-As, oh saya nggak enak, saya kan masih muda, orang tua duluan lah. Lebih tua dulu. Iya, yang lebih tua dulu. Abu Musa al-Asy'ari itu bukan politikus dan nggak ngerti, nggak paham apa yang dimaksud oleh Amr bin al-As. Beliau
Ya udah ini untuk kebaikan, nggak apa-apa, maju aja. Nah, akhirnya maju beliau, kemudian mengumumkan bahwasanya telah terjadi perundingan dan diambil sebuah keputusan harus mencopot. Saya sebagai kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya copot Khalifah Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Selesai, beres. Yang kedua siapa yang maju? Amr bin Al-As. Nah, hadirin semuanya, tadi kan udah tahu kan kronologisnya seperti apa kan, penyebab perang apa kan, karena ada dua khalifah. Sekarang saya tanya, tadi Abu Musa al-Asy'ari sudah mencopot kan, siapa yang dicopot? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berarti sekarang ada berapa khalifah? Ada berapa pemimpin? Satu. Berarti saya nggak perlu lagi untuk mencopot. Mau ya, kan masalah harus selesai. Itu politikus tuh. ya hebat itu, karena terkait dengan politik itu ya tadi Amr bin Al-As ahlinya, emang ahli politik itu. Maka kata beliau, saya tidak lagi berkapasitas sebagai orang yang mencopot Amr bin Al-As. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi pemimpin yang lain, hanya ada satu pemimpin. Wah, ribut lah. Ini yang menjadikan kelompok Sayyidina Ali terpecah. Hebat Amr bin Al-As ini. Kelompok yang kuat, kelompok yang besar bisa terpecah otomatis. Ya. Akhirnya keluarlah orang-orang yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu dikata apa? Kharaja ya, yakhruju Khawarij. Keluar dari kelompok siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mereka langsung mengatakan la hukma illallah. Nggak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka siapapun yang berhukum dengan hukum manusia di stempel langsung kafir itu. Jadi ada gembong-gembong kafir kata mereka. Siapa gembong kafir? Pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari. Yang keempat Amr bin Al-As. Itu gembong-gembong kafir dan semuanya harus dibunuh. Ini menyebabkan terjadinya perpecahan, kekacauan itu. Wah, itu Khawarij ekstrim. Mana Khawarij ini? Kiri. Ekstrim kanan. Ekstrim kanan. La hukma illallah, pokoknya Allah aja gitu. Ya, jadi nggak boleh berhukum dengan ijtihad manusia. Ini nih, dimulai di mana orang menolak ijtihad. Ya, ini sejarahnya. Khawarij itu yang pertama kali menolak ijtihad manusia. Nggak boleh manusia berijtihad. Ya. Kenapa? Karena ijtihad manusia pasti menyesatkan. Ya. Padahal dia nggak ngelihat, bukan manusia semuanya sama seperti otaknya Amr bin Al-As. Tapi nanti ada sejarah lagi. Amr bin Al-As itu tobat beliau. Saya baca sejarah tentang beliau itu, beliau luar biasa. Nama orang baik awalnya baik. Emang orang baik awalnya baik dan berjuang juga sahabat Rasul. Amr bin Al-As ini beliau di masa-masa akhirnya beliau menyesali semua perbuatannya. Dan nangis terus beliau itu. Ya, setiap sholatnya nangis terus. Ya, wafatnya husnul khotimah. Ya, orang baik. Ya. Yang nggak baik ini yang Khawarij ini yang nggak baik itu. Yang nggak baik itu ya. Kenapa? Karena dia tadi udah mencap mengkafirkan orang. Ya. Orang baik dikafirkan itu. Padahal dia nggak tahu. Ya. Ya kan nggak tahu kan dia istilahnya. Di balik peristiwa apa, tahkim tadi ada apa, ada kepentingan apa, padahal kepentingannya kepentingan sesaat aja ya. Dan ketika kepentingan selesai ya udah beres, sudah selesai ya. Nah, jadi Khawarij akhirnya mengirimkan 4 orang ya, untuk membunuh Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Tiga-tiganya lolos ya. Amr bin Al-As karena sakit nggak ke masjid, akhirnya lolos karena mau dibunuhnya semuanya di waktu ini subuh, sholat subuh. Amr bin Al-As nggak ke masjid karena sakit. Kemudian Muawiyah berangkat ke masjidnya pakai ini apa namanya, bodyguard, apa namanya, pengawal, sehingga yang mati malah yang membunuh. Yang membunuh yang mati. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari beliau setelah itu menghilang. Abu Musa menghilang dan beliau nggak mau lagi
kecewa betul Abu Musa al-Asy'ari itu, karena merasa ya ini dunia tipu daya. Beliau udah nggak mau ngusir dunia, udah ini tipu daya semuanya dunia ini. Beliau ya keluar dari lingkaran manusia. Ya, ujulah menyendiri dan nggak ada yang tahu di mana beliau Abu Musa al-Asy'ari. Nah, yang ada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau keluar ke masjid sendirian, ya akhirnya beliau ditikam, ya dibunuh, ya wafat beliau. Nah, itu pertama kali ya ada firqah dalam Islam Khawarij, ya. Nah, kemudian muncul firqah-firqah berikutnya, ada Mu'tazilah, ya. Kemudian ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Syiah. Nah, Syiah ini kelompok yang mengkultuskan Sayyidina Ali, ya. Kalau yang Khawarij tadi musuhnya Sayyidina Ali, ya musuh Sayyidina Ali. Kalau Syiah ini yang mengkultuskan Sayyidina Ali, ya dua-duanya yang memusuhi Sayyidina Ali, ya sesat. Ya kemudian yang kultus, ya terlalu mengkultuskan Sayyidina Ali juga sesat juga Syiah itu, karena nanti kan lengkap tuh, nanti banyak Syiah kelompok-kelompoknya, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah yang Rafidhah, ada bahkan ada yang jadi inspirasi orang-orang barat bikin film Assassin. Nah, itu dari Syiah juga, kelompok Syiah itu. Nah, Syiah yang ganas-ganas, yang galak-galak gitu. Ya, dan kita alhamdulillah terselamatkan, ya. Nah, di Indonesia ini Wali Songo membawa ajarannya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Siapa yang kembali menghidupkan, ya kemudian langsung memproklamirkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Abu Musa siapa tadi? Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, ini cucunya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Nah, jadi Abu Musa al-Asy'ari punya putra, kemudian punya putra lagi. Nah, ini punya putra, cucunya itu namanya Abu Hasan al-Asy'ari, ya. Beliau yang kembali menghidupkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, dan beliau awalnya orang Mu'tazilah, dan ayah tirinya itu seorang ulama Mu'tazilah. Ya, tapi beliau akhirnya ujilah, kemudian minta petunjuk kepada Allah dan bermimpi ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dalam mimpinya itu beliau dikasih petunjuk bahwasanya apa yang beliau selama ini lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau meninggalkan. Nah, itu tandanya apa? Melepas jubahnya. Nah, melepas jubahnya, jubahnya berarti jubah Mu'tazilah, ya. Beliau menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, alhamdulillah kita ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ya, Abu Hasan al-Asy'ari, ya. Nah, kemudian kita ngikut fikihnya Imam Syafi'i, ya. Alhamdulillah. Ustaz, kan banyak perbedaan pendapat gitu ya, Ustaz. Nah, gimana kita cara menghadapi perbedaan pendapat tersebut, Ustaz? Ya, pendapat apa kira-kira yang beda? Kayak itu tadi, Ustaz, kayak apa? Syiah. Ya, kalau kita tadi misalkan kita ini udah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nggak usah lah ikut berdebat sama orang Syiah, biarin aja. Ya pusing-pusing kita debat dengan mereka, ya toh mereka nggak bakal ikut kita juga. Iya, karena sudah matang ininya, Syiahnya sudah matang, ya. Jadi perdebatan seperti itu perdebatan nggak produktif. Nah, yang paling bagus itu adalah kita mempelajari ajaran kita, ya, kemudian kita melaksanakannya, mengajarkannya terakhir itu, ya, memberikan, ya, pencerahan lah kepada masyarakat, ya, yang mereka itu aswaja tapi nggak tahu aswaja itu apa gitu, ya. Ibu Islam, ya, kunut tahu aswaja nggak? Tuh nyaho. Iya, makanya ibu cuci, tanya tuh ibu cuci kan gitu. Iya, mereka kunut, ya, tapi nggak tahu aswaja itu apa, nggak tahu. Ini nggak apa-apa kita ngasih tahu, ya. Nah, supaya beliau juga tahu, oh ternyata kita ini aswaja, kita ngikut fikihnya itu Imam Syafi'i, ya. Nah, kalau usuluddinnya, tauhidnya tadi siapa? Abu Hasan al-Asy'ari, ya. Nah, akhlaknya, tasawufnya kita ikut Imam Al-Ghazali, ya. Nah, itu, ya. Jelas ini. Jelas semuanya jelas. Nah, 3 aspeknya jelas, ada imam-imamnya, ya. Kalau kita bukan ikut ini dulu tuh Imam Samudra. Oh, siapa Imam Samudra?
teroris. Ya, jadi kita ngikutnya jelas fikihnya Imam Syafi'i, kemudian tauhidnya usuluddinnya Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian untuk tasawufnya akhlaknya siapa? Imam Al-Ghazali. Jelas sudah ya. Oke ya, gitu ya. Ada lagi? Nunggu besek. Ya, ada cukup ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan ya, dan kita istiqomah menjadi bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia ini kita An-Nahdiyah NU ya, orang tua kita NU ya, kita NU. Nah, semuanya menjadi ahlus sunnah wal jamaah An-Nahdiyah ya. Adapun yang lain ya nggak apa-apa, masing-masing ya, itu ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo minum nih ukianya nih. Harus minum ukia biar cerdas. Ada minumannya ada. Nah, ini nih. Mana? Ada yang Ghazali. Oh ya. Jahinan ya. Ya.